Papua, nama yang lekat dengan keindahan dan kekayaan. Pulau surgawi yang dikelilingi lautan dan dihiasi bentang pegunungan, menyimpan potensi sumber daya luar biasa bagi kehidupan. Namun, dengan segala potensinya, Papua masih belum mampu bertransformasi menjadi kiblat pembangunan dunia. Ada banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Kesejahteraan masyarakatnya yang berada di tingkat mengkhawatirkan, hingga pelayanan dasar yang belum optimal. Dan salah satu akarnya adalah pendidikan. Gagalnya penyelenggaraan pendidikan di Papua berdampak signifikan bagi kesejahteraan warganya. Data menunjukkan bahwa angka buta aksara di Papua tergolong tinggi. Dan tentunya, ini menjadikan akar permasalahan yang tak kunjung usai. Masalah pendidikan Papua tidak bisa lepas dari masalah kemiskinan, kemudian masalah akses, masalah keadaan guru dan fasilitas, begitu juga masalah-masalah kesehatan mental yang mungkin juga perlu kita perhatikan akibat adanya konflik sosial dan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan operasi militer sebelumnya. Yang ini mungkin juga menguatkan stigma, stereotip, dan diskriminasi yang dialami oleh masyarakat yang ada di Papua. Jadi kalau kita lihat, ketika kita bicara masalah pendidikan di Papua, itu bukanlah masalah mengenai orang Papua secara individu, tapi lebih kepada masalah-masalah yang sifatnya struktural yang terjadi di Papua itu sendiri. Kita punya asumsi bahwa pendidikan kita berorientasi sangat kota gitu. Jadi kalau kita lihat ya kurikulumnya, misalnya dalam hal karir, kita menginginkan karir yang sifatnya sangat kota gitu ya. Karir yang ada kaitannya dengan perusahaan misalnya, atau karir yang ada kaitannya dengan karir kelas menengah gitu ya. Jadi kita tidak menghubungkan antara apa yang dialami oleh individu di dalam konteks sosialnya dan problem-problem sosialnya dengan apa yang harus kita ajarkan di sekolah gitu. Dari sisi budaya atau tradisi mereka itu mungkin ada yang masih berpindah-pindah gitu ya, berpindah-pindah tempat, terutama bagi masyarakat-masyarakat adat yang ada di pedalaman. Penting untuk memikirkan bagaimana pola pendidikan yang asimetris bagi mereka. Jadi ya tidak hanya membangun infrastruktur pendidikan, meskipun itu penting juga bagi masyarakat-masyarakat Papua, tetapi ada pendekatan lain yang bisa diupayakan untuk memberi jembatan bagi mereka agar mereka itu bisa belajar tanpa ada sekolah yang formal. Nah, makanya layanan yang tepat itu adalah mendekatkan layanan pendidikan itu ke mereka. Jadi menyelenggarakan materi-materi pendidikan yang langsung ada di kampung-kampung mereka tanpa harus mereka pergi ke sekolah misalnya. Kita tahu bahwa infrastruktur pendidikan sudah mulai juga dibangun di banyak daerah di Papua, tetapi persoalannya kemudian adalah soal tenaga pendidikan masih sangat minim, terutama yang ada di pedalaman-pedalaman. Yang kedua, sarana-prasarana pendidikan, buku, terus alat-alat untuk laboratorium misalnya, atau alat-alat tulis yang lain, bahan bacaan itu menurut saya juga masih sangat terbatas. Pola rekrutmen guru juga harus dipertimbangkan. Merekrut guru yang berasal dari tempat di mana dia berada gitu. Pertama itu akan memudahkan dia untuk mengerti mengenai bagaimana memodifikasi kurikulum, bagaimana menghadapi problem-problem yang ada di Papua. Itu juga akan membuat rasa memiliki, mengembangkan daerah juga menjadi lebih besar.
Nah, tapi saya juga tidak bicara hanya mengenai orang asli Papua, tapi juga orang-orang Papua yang ada di sana gitu. Karena Papua kan seperti kita ketahui itu sangat beragam ya, sangat inklusif gitu. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan di dalam rekrutmen guru dan tenaga kependidikannya. Layanan dasar pendidikan yang diselenggarakan pemerintah saat ini belum menyentuh pada pemenuhan kebutuhan akan guru bantu lokal, guru honorer, maupun guru pegawai negeri sipil. Padahal, jika proses rekrutmen tenaga pendidik ini menjadi konsentrasi utama, niscaya permasalahan pendidikan di Papua akan perlahan-lahan terkikis oleh perencanaan yang strategis. Sama halnya dengan pendidikan, pelayanan kesehatan pun belum berjalan optimal. Banyak rumah sakit yang dibangun, tetapi lokasi bangunan tersebut jauh dari permukiman. Selain itu, akses kesehatan juga belum didukung oleh sarana memadai, seperti fasilitas listrik, telekomunikasi, hingga ketersediaan air bersih. Kalau data dari 2010 itu ada sekitar 320 puskesmas yang sudah terbangun. Nah, sekarang sudah sekitar 394 di 2017. Nah, ini juga di Papua Barat itu ada sekitar 116 puskesmas. Sekarang ini sudah mengalami peningkatan 155 puskesmas. Dan ini menurut saya progres yang cukup bagus. Tetapi yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, setelah ada infrastruktur kesehatan ini, kemudian layanan kesehatannya ditingkatkan gitu ya. Jadi ketersediaan tenaga kesehatan itu juga penting untuk dipikirkan. Yang kedua adalah alat-alat kesehatannya yang memadai di puskesmas-puskesmas atau di rumah sakit yang ada di Papua maupun Papua Barat. Yang ketiga adalah aksesibilitas. Bagaimana masyarakat itu mudah, murah, dan mampu untuk menjangkau akses kesehatan yang ada di sana. Rendahnya tingkat pendidikan membuat kesadaran terhadap kesehatan sulit terbangun. Kesehatan masih dianggap bukanlah hal yang esensial. Padahal, tingkat kematian di Papua akibat masalah kesehatan sangatlah tinggi. Banyaknya angka kematian ibu melahirkan. Anak-anak balita yang kekurangan gizi hingga kusta. Dan lagi-lagi, kesadaran dan keterbatasan dalam menerima serta memahami informasi inilah yang menjadi penyebabnya. Kita sudah berulang kali sampai teman-teman yang di puskesmas pembantu jenuh karena memberikan sosialisasi, memberikan ceramah tapi tidak ada perubahannya. Dari tahun ke tahun begitu terus tidak pernah berubah. Ya, sebetulnya kita harus sadar juga bahwa merubah perilaku seorang itu tidak bisa sama dengan membalik telapak tangan. Itu memakan waktu yang cukup panjang. Tidak bisa 1 kali 2 kali bicara. Apalagi pendidikannya minim ya, pendidikan minim itu sulit sekali. Kalau kita lihat bagaimana kemiskinan mempengaruhi
kemampuan individu untuk mengembangkan dirinya berkaitan dengan kemampuan berpikirnya, kemampuan juga mengelola emosinya, karena itu kemampuan mengambil keputusan, memecahkan masalah, maka ini juga akan berkaitan dengan bagaimana mereka mengambil keputusan mengenai kesehatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 membalik. Masyarakat menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesehatan. Nanti orang kesehatan hanya mengikut mendorong dari belakang. Tapi masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk membangun kesehatannya sendiri. Jadi membangun WC, kamar mandi, jamban, semua itu diserahkan kepada masyarakat. Kita melatih kalau masyarakat punya kreativitas untuk membangun. Akhirnya masyarakat mampu untuk membangun kesehatan juga sekaligus menggunakannya. Tapi kalau dulu kita orang kesehatan membangun, ya masyarakat dia tidak tahu ini untuk apa, sehingga kita bangun jamban tapi nanti buang airnya di kali. Dampak lain dari rendahnya tingkat pendidikan juga berakibat pada tingginya kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Dan fenomena ini salah satunya kerap menjadikan kaum perempuan yang paling banyak dirugikan. Sebagian besar di tanah Papua yang biasanya menjadi pekerja tumpuan keluarga itu kaum perempuan, itu di daerah pedesaan pada umumnya. Jadi mereka bekerja, membuat kebun, bahkan sampai bagaimana untuk memenuhi pangan keluarga. Di tengah-tengah mereka harus mengurus anak, mengurus bapak, mengurus rumah, memasak, dan seterusnya. Jadi mereka untuk memasak itu kan menggunakan kayu bakar. Mereka harus mencari kayu sendiri di hutan. Ini terkait dengan persoalan kesehatan tadi. Bagaimana curahan kerja mereka itu sangat berat. Jadi mohon maaf ketika angka kematian bayi tinggi, tidak semata-mata hanya persoalan gizi. Tapi juga karena tadi beban kerja dari kaum perempuan di tanah Papua itu memang cukup berat. Membangun Papua tidak bisa dilakukan secara parsial. Butuh strategi, butuh konsep yang matang dan berkelanjutan, yaitu dengan menerapkan metode pendekatan Basic Needs of Society yang berakar pada permasalahan cultural historical yang terdapat di Papua. Dan tentunya keterlibatan secara langsung masyarakat Papua dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan jalannya proses pembangunan. Pemerintah harus betul-betul menerapkan komitmen keterbukaan atau transparansi. Yang kedua, menjalankan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, menjalankan akuntabilitas. Nah, jadi ini yang menurut saya penting untuk menjadi regulasi agar penerapannya itu bisa sustainable, bisa berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat kapasitas masyarakat. Melakukan empowering melalui pelatihan-pelatihan, melalui pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, yang ketiga adalah menyederhanakan birokrasi yang ada di Papua Barat agar masyarakat itu bisa memberi masukan, memberi kritik ataupun saran sehingga suara-suara masyarakat itu betul-betul didengarkan oleh pemerintah di sana.